Sambutan yang pertama sekaligus membuka acara ini oleh Sekretaris Ditjen Dayasos kepada Ibu Dewi Suhardi, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dari Dinas Sosial Kota Bandung, Kabupaten Bandung, serta LKS Provinsi Jawa Barat. Kemudian Bapak Ibu dari Dinas Sosial seluruh Indonesia beserta LKS seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu. Saya hadir melalui ruang Zoom meeting mewakili Ibu Dirjen Pemberdayaan Sosial. Permohonan maaf beliau tidak bisa hadir karena pada saat yang sama juga mempunyai agenda kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Bapak Ibu, pagi ini fokusnya adalah sosialisasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2025 tentang pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi lembaga kesejahteraan sosial. Dan Permensos ini merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Sosial Nomor 31 Tahun 2004 tentang tata cara dan syarat-syarat pemberian rekomendasi terhadap badan sosial untuk dapat memperoleh hak milik atas tanah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini. Oleh karenanya, pada hari ini kita akan mendengarkan informasi atau materi apa saja yang terdapat di dalam Permensos Nomor 10 Tahun 2025 tentang pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi LKS. Nah, terdapat informasi tata cara pemberian rekomendasi, kemudian muatannya itu diawali dengan permohonan ya, permohonan dari LKS. Kemudian nanti di dalam Permensos ini mengatur tentang adanya proses verifikasi yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Dayasos terhadap usulan-usulan yang masuk. Kemudian setelah itu dari hasil verifikasi maka akan diterbitkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Dirjen Dayasos. Nah, itu mewakili Bapak Menteri Sosial kita. Nah, selanjutnya setelah penerbitan itu ditetapkan, maka dalam perjalanannya maka tim dari Direktorat Jenderal Dayasos Kementerian Sosial itu akan melakukan pemantauan dan evaluasi. Jadi Bapak Ibu nanti ke depan ketika sudah menerima rekomendasi maka itu tidak berarti dari Kementerian Sosial tidak akan melihat ya. Tetap itu akan dilakukan pemantauan, dievaluasi dan mungkin nanti bisa saja hasil dari evaluasinya itu penerbitan rekomendasi itu bisa dibatalkan seperti itu. Oleh karenanya ini perlu dipahami bersama oleh Bapak Ibu Dinas Sosial seluruh Indonesia, tentunya juga teman-teman di LKS untuk memahami bahwa rekomendasi hak milik atas tanah bagi LKS itu ada aturan yang harus ditaati. Nah, kemudian ada beberapa kelebihan dari Permensos Nomor 10 Tahun 2025 ini tentang pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi LKS. Yang pertama terkait dengan pengertian atau definisi. Ya. Pengertian LKS masih sama dengan Permensos yang lama, Permensos yang lama tahun 2024 itu masih sama penyebutan istilah LKS-nya. Kemudian persyaratan permohonan itu lebih lengkap, lebih jelas serta sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kemudian juga ada proses verifikasi dokumen. Ini juga
persyaratannya juga lebih jelas dan juga ada batasan waktu. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini kalau kita lihat ada LKS yang berdiri di tahun beberapa tahun yang silam, tapi tidak pernah diupdate ya. Ternyata setelah dilihat itu sudah tidak jalan ya. Itu yang mungkin nanti akan dilakukan pengecekan termasuk ya keberadaan LKS-nya oleh tim dari Kemensos. Nah, kemudian setelah verifikasi dokumen, maka dilakukan peninjauan lapangan. Jadi, teman-teman dari Kemensos akan melihat LKS-nya, kemudian juga mengecek lokasi tanah yang diusulkan untuk mendapatkan rekomendasi. Dan ini wajib ya dilakukan, sehingga nanti Bapak Ibu ketika mengajukan permohonan, jika tiba-tiba ada yang mendatangi dari Kementerian Sosial, maka mereka sedang bertugas menjalankan amanat dari Permesos ini. Nah, setelah itu baru tim ini akan melaporkan hasil verifikasi dokumen dan hasil peninjauan lapangan untuk menjadi bahan dari penetapan rekomendasi yang akan ditetapkan. Ini yang akan dilakukan. Kemudian Bapak Ibu terkait dalam proses verifikasi dokumen dan peninjauan lapangan ini nanti itu berperan penting dalam penetapannya. Ketika pada saat usulannya untuk LKS, tapi kemudian pada saat pengecekan lapangan, lokasi yang diusulkan itu sudah digunakan oleh kegiatan yang lain, maka tentunya itu tidak sesuai dengan ketentuan dan bisa direkomendasikan untuk tidak diberikan rekomendasi seperti itu. Nah, kemudian hari ini kita melakukan sosialisasi Permensos ini. Permensos nomor 10 tahun 2025 ini itu dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, bahwa masyarakat atau LKS bisa lebih mengetahui prosedur dan syarat-syarat untuk memperoleh rekomendasi hak milik atas tanah bagi LKS. Kemudian juga memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masyarakat atau LKS terkait dengan permohonan rekomendasi hak milik atas tanah bagi LKS. Dan juga Bapak Ibu bisa mengetahui perlindungan hukum bagi kesinambungan layanan LKS yang diusulkan untuk mendapatkan rekomendasi hak milik atas tanah. Itu mungkin Bapak Ibu urgensi dari kita melakukan sosialisasi pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik. Kemudian jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, tim dari Kementerian dan mereka tentunya akan siap menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kegiatan ini dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Suhartini atas sambutan sekaligus membuka acara. Berikutnya yaitu acara pemaparan. Pemaparan yang pertama dari Sekretariat Ditjen Dayasos kepada Ibu Tria Juniati Kalibersi. Terima kasih, Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu undangan yang kami hormati, yang hadir secara perwakilan dari Dinas Sosial Kota Bandung, kemudian Dinas Sosial Kota Bandung Barat, dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Terima kasih Bu Ses atas perkenannya membuka dan memberikan arahan untuk acara sosialisasi Permensos 10
tahun 2025 tentang pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi lembaga kesejahteraan sosial. Sebelumnya Bapak Ibu, kami dari Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial memang pada kesempatan ini mengadakan sosialisasi. Jadi Permensos ini baru disahkan di tahun 2025. Di 2026 ini kami mengadakan sosialisasi dengan harapan jika Bapak Ibu atau LKS yang ada di lokasi Bapak Ibu akan mengajukan rekomendasi, jadi tahu Permensosnya sudah diubah seperti itu. Jadi untuk kesempatan ini kami mengundang secara langsung perwakilan LKS yang ada di Provinsi Jawa Barat, kemudian juga di link Zoom kami membuka LKS seluruh Indonesia dan Dinas Sosial seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun latar belakang kenapa Permensos 10 tahun 2025 perlu disusun, sebelumnya ada keputusan Menteri Sosial nomor 31 tahun 2004. Itu tentang tata cara dan syarat-syarat pemberian rekomendasi terhadap badan sosial untuk dapat memperoleh hak milik atas tanah. Karena itu di tahun 2024, jadi untuk pengaturan itu saat ini sudah tidak dalam Kepmensos atau keputusan Menteri Sosial, tetapi bentuknya dalam peraturan Menteri Sosial. Jadi dalam penyusunan peraturan Menteri Sosial, kami juga berkoordinasi dengan ATR, kemudian juga tentu saja Kementerian Hukum yang memang sudah melalui proses uji publik, kemudian harmonisasi sehingga substansi yang berkaitan dengan kementerian lain tidak ada yang bertentangan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kenapa perlu Permensos ini? Ini sebenarnya untuk memberikan kualitas layanan, kemudian juga ada kepastian hukum. Jadi untuk pemberian rekomendasi ini akan diminta oleh Kementerian ATR atau BPN. Jika ada LKS yang akan mengalihkan hak milik atas pribadi misalkan ke atas nama yayasan, maka akan dimintakan surat rekomendasi dari Kementerian Sosial. Nah, untuk melakukan peningkatan kualitas layanan, kemudian juga memberikan kepastian hukum, maka disusunlah Permensos 10 tahun 2025 ini. Jadi itu kurang lebih latar belakangnya kenapa perlu Permensos ini. Dulu ada keputusan menteri, tapi substansinya sudah tidak sesuai sehingga perlu diperbarui melalui peraturan Menteri Sosial. Baik, untuk melihat secara umum, Permensos ini terdiri dari 4 bab. Untuk bab 1 ada ketentuan umum, kemudian bab 2 ada tata cara pemberian rekomendasi, bab 3 ada pemantauan dan evaluasi, dan bab 4 ada ketentuan penutup. Sebelumnya tadi sudah disinggung oleh Bu Sekretaris Ditjen Dayasos untuk apa saja hal-hal yang menjadi pembaruan di dalam Permensos 10 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk Permensos 10 ini ada 4 bab, kemudian di dalam pemberian rekomendasi semula oleh Menteri Sosial. Saat ini untuk rekomendasi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal yang menangani urusan di bidang pemberdayaan sosial, yaitu Dirjen Pemberdayaan Sosial. Dengan harapan bahwa akan ada pemangkasan waktu ya, karena dari aspek birokrasi sehingga lebih sederhana, dari segi waktunya juga lebih singkat. Jadi rekomendasi ini ditandatangani oleh Ibu Dirjen, pada saat ini Ibu Mirariati Kurniasi, sudah memberikan rekomendasi di tahun 2025 kepada beberapa LKS yang memohonkan. Jadi untuk rekomendasi ini hanya dapat diberikan kepada LKS yang berbadan hukum. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu perwakilan LKS. Pada saat belum berbadan hukum bisa diupayakan untuk berbadan hukum. Nanti untuk pengusulan rekomendasi tanah yang dialihkan menjadi atas nama lembaga atau atas nama yayasan akan dicek dokumen berbadan hukumnya.
Jadi itu menjadi proses administrasi yang harus dilengkapi. Bapak Ibu, untuk tahapan pemberian rekomendasi ini ada permohonan disampaikan oleh lembaga atau dari dinas sosial. Kemudian ada verifikasi. Ini verifikasi bisa secara administrasi, nanti melakukan verifikasi. Kemudian ada penerbitan. Itu pada tahapan akhir setelah adanya pengecekan lokasi, apakah benar untuk tanah yang dimohonkan untuk bidang sosial atau untuk bidang lain. Karena kalau non bidang sosial, maka tidak dapat diberikan rekomendasinya. Kemudian untuk permohonan ini ada surat yang tadi ditandatangani oleh Ketua LKS. Kemudian ada juga untuk ditujukannya surat permohonan ini kepada Menteri melalui Dirjen Pemberdayaan Sosial. Untuk dokumen persyaratannya, ini ada di dalam Permensos, saya hanya sekilas saja, nanti Bapak Ibu dari Direktorat dan dari perwakilan Biro Hukum bisa menjelaskan secara lebih detail. Kemudian, untuk dokumen yang sudah diajukan akan dilakukan verifikasi. Verifikasi ini nanti yang melaksanakan dari Direktorat, ada Bu Dini dan tim yang akan memastikan bahwa dokumen yang diusulkan ini sudah sesuai. Jika sudah sesuai, nanti akan masuk ke tahapan berikutnya. Kalau dalam verifikasi ada dua kemungkinan, yaitu satu dinyatakan belum lengkap, yang kedua dinyatakan lengkap. Kalau belum lengkap, dokumennya nanti akan dikembalikan untuk dilakukan kelengkapan dokumen. Jadi tidak boleh melebihi 7 hari kerja. Nah, ini yang menjadi batasan batas waktu pelayanan. Karena ini merupakan salah satu pelayanan publik. Kami memberikan rekomendasi. Kalau dinyatakan belum lengkap, berapa hari melengkapinya? Ada 7 hari kerja. Kemudian nanti kalau sudah ada dokumen kelengkapannya, baru dapat dinyatakan bahwa dokumen yang sudah dilengkapi dinyatakan lengkap. Kalau dalam 7 hari kerja Bapak Ibu belum melengkapi, maka dinyatakan tidak diterima dan lanjutkan prosesnya dari awal lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kok saya udah lama nggak dikeluarkan rekomendasinya, sudah ada pernyataan dokumen yang lengkap atau tidak? Nah, kalau sudah ada dokumen yang dinyatakan lengkap, akan diproses berikutnya. Gitu. Jadi kalau belum lengkap, ya akan ada informasi bahwa dokumen Bapak Ibu belum lengkap untuk bisa diajukan kembali selama 7 hari kerja. Kalau dalam 7 hari kerja belum melengkapi, maka prosesnya dari awal kembali. Nah, pada saat dokumen sudah dinyatakan lengkap, nanti akan ada peninjauan yang tadi sudah disampaikan di awal, ada cek ke lokasi. Betul tidak, sesuai tidak untuk bidang sosial, misalnya untuk anak, atau untuk disabilitas, atau untuk lanjut usia gitu ya. Nah, ini nanti akan dicek ke lokasi. Kalau tidak sesuai, misalkan ada yang untuk komersil, dia mau mengajukan minta rekomendasi yayasan itu, tanah itu akan jadi ke nama yayasan atau lembaga, tapi tidak diperuntukkan untuk bidang sosial. Ini akan dikembalikan karena tidak sesuai. Kemudian setelah ada cek lapangan, nanti akan ada proses penerbitan rekomendasi. Rekomendasi ini diterbitkan dalam waktu 14 hari setelah lengkap. Jadi kalau ditanya, kok saya sudah lewat 14 hari, sudah lengkap belum dokumennya? Nah itu. Yang menjadi dasar pada saat dokumen dinyatakan lengkap. Mohon maaf, Bapak yang di Limbur mau kerjasamanya untuk di mute. Nanti kita akan ada sesi diskusi. Kita sekarang untuk sesi pemaparan terlebih dahulu. Saya lanjutkan, setelah adanya penerbitan, nanti akan ada pemantauan. Pemantauan ini untuk memastikan apakah rekomendasi yang diberikan
setelahnya, misalkan rekomendasi diberikan di tahun 2026, ternyata di tahun 2027 dialihkan, fungsinya menjadi komersil misal, atau fungsinya menjadi fungsi bukan bidang sosial. Terhadap penyimpangan tersebut dapat diajukan untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalkan dengan pihak desa atau pihak pemerintah daerah. Kalau memang sudah tidak sesuai atau ada penyimpangan terhadap pemanfaatan hak milik atas tanah, misalkan semula dia minta pada saat belum berbadan hukum bisa diupayakan untuk berbadan hukum. Nanti untuk pengusulan rekomendasi tanah yang dialihkan menjadi atas nama lembaga atau atas nama yayasan akan dicek dokumen berbadan hukumnya. Jadi itu menjadi proses administrasi yang harus dilengkapi. Bapak Ibu, untuk tahapan pemberian rekomendasi ini ada permohonan disampaikan oleh lembaga atau dari dinas sosial. Kemudian ada verifikasi. Ini verifikasi bisa secara administrasi, nanti melakukan verifikasi. Kemudian ada penerbitan. Itu pada tahapan akhir setelah adanya pengecekan lokasi, apakah benar untuk tanah yang dimohonkan untuk bidang sosial atau untuk bidang lain. Karena kalau non bidang sosial, maka tidak dapat diberikan rekomendasinya. Kemudian untuk permohonan ini ada surat yang tadi ditandatangani oleh Ketua LKS. Kemudian ada juga untuk ditujukannya surat permohonan ini kepada Menteri melalui Dirjen Pemberdayaan Sosial. Untuk dokumen persyaratannya ini ada di dalam Permensos, saya hanya sekilas saja, nanti Bapak Ibu dari Direktorat dan dari perwakilan Biro Hukum bisa menjelaskan secara lebih detail. Kemudian untuk dokumen yang sudah diajukan akan dilakukan verifikasi. Verifikasi ini nanti yang melaksanakan dari Direktorat, ada Bu Dini dan tim yang akan memastikan bahwa dokumen yang diusulkan ini sudah sesuai. Jika sudah sesuai, nanti akan masuk ke tahapan berikutnya. Kalau dalam verifikasi ada dua kemungkinan, yaitu satu dinyatakan belum lengkap, yang kedua dinyatakan lengkap. Kalau belum lengkap, dokumennya nanti akan dikembalikan untuk dilakukan kelengkapan dokumen. Jadi tidak boleh melebihi 7 hari kerja. Nah, ini yang menjadi batasan batas waktu pelayanan. Karena ini merupakan salah satu pelayanan publik. Kami memberikan rekomendasi. Kalau dinyatakan belum lengkap, berapa hari melengkapinya? Ada 7 hari kerja. Kemudian nanti kalau sudah ada dokumen kelengkapannya, baru dapat dinyatakan bahwa dokumen yang sudah dilengkapi dinyatakan lengkap. Kalau dalam 7 hari kerja Bapak Ibu belum melengkapi, maka dinyatakan tidak diterima dan lanjutkan prosesnya dari awal lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kok saya udah lama nggak dikeluarkan rekomendasinya, sudah ada pernyataan dokumennya lengkap atau tidak? Nah, kalau sudah ada dokumennya dinyatakan lengkap, akan diproses berikutnya. Gitu. Jadi kalau belum lengkap, ya akan ada informasi bahwa dokumen Bapak Ibu belum lengkap untuk bisa diajukan kembali selama 7 hari kerja. Kalau dalam 7 hari kerja belum melengkapi, maka prosesnya dari awal kembali. Nah, pada saat dokumen sudah dinyatakan lengkap, nanti akan ada peninjauan yang tadi sudah disampaikan di awal, ada cek ke lokasi. Betul tidak, sesuai tidak untuk bidang sosial, misalnya untuk anak, atau untuk disabilitas, atau untuk lanjut usia gitu ya. Nah, ini nanti akan dicek ke lokasi. Kalau tidak sesuai, misalkan ada yang untuk komersil, dia mau mengajukan minta rekomendasi yayasan itu, tanah itu akan jadi ke nama yayasan atau lembaga.
tapi tidak diperuntukkan untuk bidang sosial. Ini akan dikembalikan karena tidak sesuai. Kemudian setelah ada cek lapangan, nanti akan ada proses penerbitan rekomendasi. Rekomendasi ini diterbitkan dalam waktu 14 hari setelah lengkap. Jadi kalau ditanya, kok saya sudah lewat 14 hari, sudah lengkap belum dokumennya? Nah itu. Yang menjadi dasar pada saat dokumen dinyatakan lengkap. Mohon maaf, Bapak yang di Zoom mau kerjasamanya untuk di mute. Nanti kita akan ada sesi diskusi. Kita sekarang untuk sesi pemaparan terlebih dahulu. Saya lanjutkan, setelah adanya penerbitan, nanti akan ada pemantauan. Pemantauan ini untuk memastikan apakah rekomendasi yang diberikan setelahnya, misalkan rekomendasi diberikan di tahun 2026, ternyata di tahun 2027 dialihkan, fungsinya menjadi komersil misal, atau fungsinya menjadi fungsi bukan bidang sosial. Terhadap penyimpangan tersebut dapat diajukan untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalkan dengan pihak desa atau pihak pemerintah daerah. Kalau memang sudah tidak sesuai atau ada penyimpangan terhadap pemanfaatan hak milik atas tanah, misalkan semula dia minta rekomendasi, oh ini rekomendasinya digunakan untuk asrama anak yatim. Begitu diberikan rekomendasi, sudah berjalan digunakan untuk ruko misal. Nah ini dapat diusulkan untuk peninjauan kembali, mencabut rekomendasi yang telah diberikan. Jadi dalam melakukan pencabutan ini didasarkan oleh pemantauan dan evaluasi. Jadi Bapak Ibu ini juga dapat berperan serta, masyarakat bisa berperan serta. Oh ternyata Yayasan A, LKSA yang semula mau membangun asrama misal, kemudian dia justru membangun bidang lain lah ya, misalkan oh bukan untuk sosial. Nah ini masyarakat bisa lapor ke dinas sosial. Untuk LKS yang A dia membangun ruko misalnya, untuk tanah yang semula memang itu adalah untuk bidang sosial. Nah ini peran serta masyarakat kami butuhkan untuk memberikan laporan, bisa melalui dinas sosial atau melalui pusat kendali, itu melalui call center kami di 021 171 ya, 021 171 itu call center Kementerian Sosial. Bapak Ibu dapat melakukan pelaporan terkait bidang sosial, misalkan ada ketidaksesuaian penggunaan rekomendasi atau ada hal-hal yang terkait dengan permasalahan sosial, silakan bisa ke pusat kendali di 021 171. Baik Bapak Ibu, kurang lebih itu secara umum untuk Permensos 10 tahun 2025. Berikutnya secara panel kami persilakan dari Direktorat Ibu Dini Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Rasanya bosan kali ya ketemu saya terus di Zoom ya. Dan beberapa kali kita Zoom terkait data, terkait dengan Permensos nomor 5, sekarang Permensos nomor 10 tahun 2000. Bapak tolong di-mute dulu ya Pak. Terjadi perubahan. Dahulu itu mohon izin Pak Razak, nanti kalau saya salah tolong dibetulkan. Di saat 2022 saya masuk di Dayamas, itu banyak sekali yayasan yang bukan LKS ya, karena Kemensos itu kan sebenarnya menanganinya LKS besok. Banyak yayasan yang bergerak di bidang olahraga, bidang keagamaan juga, itu mengajukan rekomendasinya kepada Kementerian Sosial seperti itu. Nah di BPN itu ada 2 rekomendasi yang diterima oleh BPN. Rekomendasi dari Kementerian Agama itu untuk
yayasan atau bergerak di badan-badan keagamaan lah ya gitu. Lalu juga untuk Kemensos itu dulu tuh namanya Badan Usaha Sosial ya kalau nggak salah. Nah, akhirnya semua yang eh, kami dengan tim OHH dan tim Biro Hukum mulai menyusun peraturan baru ini dari Kemensos 31 seperti yang tadi Bu Tria bilang tahun 2024 menjadi Permensos nomor 10 tahun 2025. Sehingga judulnya pun karena memang ini untuk LKS gitu. Kita pun judulnya adalah pemberian rekomendasi hak milik tanah atas LKS. Seperti itu. Nah, di di Permensos nomor 10 ini syarat-syaratnya sudah jelas. Kalau di Kemensos 31 mungkin yang lebih sih ada rekomendasi dari wali kota atau bupati. Tapi di Permensos ini itu tidak ada lagi rekomendasi dari wali kota atau bupati karena pengalaman kami di lapangan ketika sebuah yayasan itu mengajukan permohonan rekomendasi dari wali kota atau bupati, itu tidak semua wali kota atau bupatinya mau memberikan rekomendasi itu. Mereka bertanya, apa hubungannya dengan kami? Sehingga kami harus memberikan rekomendasi tersebut. Gitu. Sehingga di Permensos nomor 10 ini tidak ada lagi rekomendasi dari wali kota atau tapi rekomendasi dari dinas sosial. Itu sudah cukup buat kami seperti itu. Lalu juga terkait dengan di Kemensos tidak salah tidak ada monet ya Pak Rojak ya tidak ada monet. Di sini kita ada monet. Jadi seperti yang Ibu Tria bilang tadi, kalau eh, tahun berikutnya kita ke lapangan ternyata beralih fungsi, kami bisa mengajukan kepada PPR untuk mencabut sertifikat hak milik tersebut menjadi hak guna bangunan karena tidak sesuai dengan peruntukannya permohonannya seperti itu. Jadi, 2025 2026 awal kami sudah mengeluarkan 3 rekomendasi dan itu benar-benar pendidikan, bukan yayasan yang bergerak di bidang kesehatan ataupun olahraga, tapi benar-benar pure untuk LKS seperti itu. Dan ini ada satu lagi sedang memproses, kebetulan dari Karanganyar juga itu apa namanya terkait dengan yayasan, saya lupa yayasan apa ya apa LKS-nya. LKS itu sejak Permensos ini mulai banyak LKS yang mengajukan, tapi mereka biasanya kontak dulu. Jadi mereka mengajukan setelah persyaratan lengkap, gitu. Dan itu akan lebih mudah buat kami jika LKS mengajukan sudah dengan persyaratan lengkap seperti itu Kak, daripada setengah-setengah gitu kan terus kami harus bersurat kembali kurang ini kurang karena Kemensos nomor 10 tahun 2025 sudah jelas sekali syarat-syarat apa saja yang dimintakan oleh kami seperti itu. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu punya tanah hibah ataupun beli atas nama mengajukan kepada kami untuk rekomendasi yang pertama, sehingga ketika proses di PPN itu menjadi SHM daripada hak guna bangunan 25 tahun harus perpanjang lagi biaya lagi seperti itu. Mungkin dari saya itu saja ya karena kalau secara persyaratan sebenarnya tidak terlalu apa namanya rumit ya untuk persyaratan-persyaratannya itu kalau LKS kan sudah pasti terdaftar di dinas sosial gitu kan itu kan ada gitu terus laporan kegiatan 2 tahun terakhir saya pikir setiap tahun kan LKS itu kan memang harus membuat laporan dan disampaikan kepada dinas sosial setempat kan. Nah, itu juga ada di Permensos nomor 5 tahun 2024 di mana aturan di Permensos nomor 5 tahun 2024 saya izin maaf saya lupa pasalnya di mana setiap LKS wajib menyerahkan laporan setiap tahunnya kepada dinas sosial di mana dia terdaftar. Nah itu tolong diingat kembali Bapak Ibu. Nanti mungkin ke depan setelah data LKS itu masuk ke IPSK kami akan membuat pelaporan. Jadi LKS itu cukup melaporkan lewat apa namanya IPSKS gitu seperti itu ya Bapak Ibu.
Lalu NPWP, kalau saya yakin Bapak Ibu kalau ke Badan Hukum pasti sudah punya juga NPWP kan, terus lalu juga kartu tanda penduduk pengurus, fotokopi bukti kepemilikan tanah, surat. Nah, ini yang penting Pak, surat pernyataan tidak dalam sengketa dan dibuat ditandatangan di atas materai. Semua pengurus wajib menandatangani surat pernyataan tidak dalam sengketa tersebut. Lalu rekomendasi dari dinas sosial seperti itu, terus juga fotokopi akta notaris pendirian LKS-nya ya Bapak Ibu. Seperti itu saya pikir sudah. Nah, dari semua data, kalau sudah data seperti yang tadi Putri bilang, yang sudah masuk ke kami akan diverifikasi oleh kami, dicek satu persatu. Jika sudah lengkap, kami akan mengajukan kepada pimpinan, penolong kepada pimpinan untuk melakukan pengecekan ke lapangan. Seperti itu. Setelah pengecekan ke lapangan, eh, seperti kami di Bali waktu itu memang kafe, tapi kafe itu untuk penyandang disabilitasnya bekerja, untuk membantu penyandang disabilitas bekerja, dan kafe itu ketika nanti sudah menjadi UMKM memang akan dibangun untuk kafe, bawahnya atasnya itu workshop untuk si penyandang disabilitas sehingga mereka bisa mandiri seperti itu. Itu masih kita anggap itu adalah sebuah pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, namun ada juga yang kami tolak. Ketika kami cek ke sana, ternyata pure mereka adalah bergerak di bidang pendidikan. Dengan sangat berat hati kami harus menolak itu, menyatakan bahwa ini bukan LKS. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, dan mungkin ada tambahan nanti dari Pak Zak dari Biro Hukum. Begitu saja Mbak Tria, terima kasih. Tapi Pak Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu, baik yang ada di Sentra Wiataguna Bandung maupun yang ada di Zoom. Saya Abdul Razak dari Biro Hukum Kementerian Sosial, mencoba untuk melengkapi lah bahasanya. Tadi dari Bu Tria dan Bu Didi juga sudah menyampaikan terkait dengan materi yang ada di dalam Permensos nomor 10 tahun 2025. Jadi memang Kementerian Sosial dalam hal ini, kalau berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria kan gitu ya. Jadi di dalam ketentuannya terkait dengan hak milik itu ada di dalam pasal 21. Nanti kalau Bapak Ibu bisa lihat di undang-undangnya, itu hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Jadi yang memiliki yang berhak untuk mendapatkan hak milik atas tanah itu hanya warga negara Indonesia. Yang di undang-undang jelas. Nah, pemerintah itu ditetapkan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Jadi pemerintah, dalam ini pemerintah kita Indonesia, itu bisa memberikan hak milik gitu kepada badan-badan hukum, tetapi ada persyaratan kan gitu. Jadi tidak serta merta memberikan hak milik atas tanah orang gitu ya. Karena ini badan hukum, jadi tidak serta merta memberikan milik saya, tapi memang ada persyaratan di dalam undang-undang hanya menjelaskan seperti itu. Ini undang-undang memang udah lama banget gitu ya, dalam itu dari tahun 1960. Nah, turunan dari undang-undang ini adalah peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Jadi di undang-undang itu hanya secara umum. Nah, di PP diperjelas lagi siapa sih badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Nah, ini dijelaskan dalam PP 38 tahun. Di dalam pasal 1 badan-badan hukum dapat mempunyai atas tanah, ya, PP itu disebutkan yang
Pertama itulah Bapak Ibu, ya terima kasih. Yang pertama itu adalah bank-bank yang didirikan oleh negara. Jadi di PP itu dijelaskan tuh badan hukum salah satunya adalah bank-bank yang didirikan oleh negara. Yang kedua perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian. Yang ketiga badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian garing agraria setelah mendengar Menteri Agama yang tadi Bu Dini sudah sampaikan gitu ya. Kalau terkait dengan badan-badan keagamaan itu dia setelah mendengar dari Menteri Agama, bahasanya dulu begitu Bu, bahasa redaksional isi dari PP dulu itu setelah mendengar. Kalau di kita diterjemahkan ke sini ya rekomendasi gitu. Jadi berupa ada surat. Kalau zaman dulu di tahun 1963 itu setelah mendengar Menteri Agama. Untuk yang badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian garing agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial. Zaman itu namanya Menteri Kesejahteraan Sosial. Nah, dari isi PP ini kita coba terjemahkan lagi, kita turunkan lagi dalam keputusan menteri. Kalau tadi Bu Dini sempat singgung gitu ya, kita ada keputusan menteri nomor 31 tahun 2024 ya. Keputusan Menteri Sosial nomor 31 garing Hub garing 2004 tentang tata cara dan syarat-syarat pemberian rekomendasi terhadap badan sosial untuk dapat memperoleh hak milik atas tanah. Jadi tahun 2004 itu kita sudah punya tuh untuk kembali menerjemahkan lagi nih supaya lebih lebih relate dan lebih mudah ketika memang badan-badan sosial itu ingin mengajukan hak milik atas tanah gitu. Jadi di tahun 2004 kita buat Kepmensosnya dan itu sepanjang dalam perjalanan ke sini ternyata memang ini kan kondisinya semakin dinamis. Dulu disebutnya badan sosial, sekarang istilah badan sosial udah ganti lagi. Jadi kalau tadi Bu Tria dan Bu Dini sampaikan, sekarang namanya penyebutannya LKS kan gitu ya. Ada Permensos LKS gitu ya. Jadi udah badan sosial kita merasa ini kayak udah nggak pas lagi gitu loh. Karena terlalu general kalau badan sosial itu. Kalau kita sempat baca ya Bapak Ibu, bagi yang sudah sempat baca Kepmen yang nomor 31 itu yang sebetulnya badan sosial itu urusannya dari sangat luas gitu loh. Masalah pendidikan, kesehatan, olahraga, terus masalah macam-macam lah intinya gitu ya. Jadi sangat sangat luas. Jadi kayaknya sosial itu suatu urusan yang memang sangat luas gitu loh. Sehingga atas diskusi di Kementerian Sosial, terus kita sama lapor ke pimpinan untuk bisa merubah gitu loh, merubah Kepmen yang menyebutkan terkait dengan pemberian rekomendasi hak milik atas tanah ini agar bisa untuk diperbaharui. Kan itu dari tahun 2004 sampai kemarin itu 2025 kan udah 20 tahun gitu kan. Sudah sangat tidak update gitu ya. Sehingga Kementerian Sosial dalam hal ini berupaya untuk supaya ya kembali lagi agar teman-teman ini menjadi supaya bisa dilaksanakan kan gitu. Akhirnya kita bikinlah ini sekarang Permensos nomor 10 tahun 2025 yang kita berharap teman-teman di LKS ini sangat mudah untuk bisa melaksanakannya. Tadi Bu Dini juga sempat menyampaikan kalau dulu tuh kita rekomendasinya ini berupa keputusan Menteri Sosial. Ini dari sisi prosesnya aja udah panjang nih kalau harus menteri yang tanda tangan gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita proses ini memang sangat membutuhkan waktu. Nah, ini sangat fundamental nih di Permensos ini nih. Dari tadinya keputusan menteri menjadi surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial. Jadi tahapannya udah makin cepat gitu loh. Kita berharap supaya layanan yang kita berikan itu bisa cepat. Karena Bapak Ibu mohon izin, setelah kita dari Kementerian Sosial itu mengeluarkan surat rekomendasi, itu kan nggak berhenti prosesnya. Bapak Ibu yang mau ngurus harus ke Kementerian
agraria kan atau BPN itu kan gitu ya. Kan proses juga masih panjang sebenarnya gitu loh. Jadi kita Kementerian Sosial hanya memberikan rekomendasi dan itu menjadikan dasar di Kementerian ATR gitu ya, ATR BPN itu untuk mau membuatkan sertifikatnya kan gitu, hak milik atas tanah RKS kan gitu. Jadi ini udah dari sisi waktu kami berharap ini udah sangat dipangkas gitu loh. Tadinya kalau kementeri itu kan itu prosesnya lama, membutuhkan waktu yang lebih panjang. Dan itu mohon izin Bapak Ibu itu ketika menteri mau menandatangani Kepmen itu juga itu lagi gitu loh. Jadi nggak mudah memang diuji karena jangan sampai apa yang sudah kita tetapkan, apa yang sudah kita putuskan itu tidak bisa dilaksanakan. Kan itu Mas. Akhirnya kita diskusi, kita sepakati, kita rubah permennya. Tadi yang sampaikan oleh Bu apa namanya Bu ini di Kepmen 31 tuh nggak tidak mengenal tadi ya ada peran serta masyarakat yang bisa mengawasi Permenos ini. LKS. Masyarakat ketika melihat eh, tidak sesuai dengan peruntukan ini bisa mengajukan supaya LKS tersebut nanti hak pilih itu bisa dicabut gitu supaya apa supaya bisa sesuai dengan peruntukan dan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dari latar belakang atau sejarahnya kenapa Permensos ini muncul harapannya memang ke depan ini eh, teman-teman di LKS bisa mendapatkan layanan yang tadi cepat dan memang sudah terbukti gitu kan. Tadi Bu Didi sampaikan di tahun ini itu ada sudah 3 ya Bu ya, sudah 3 yang mengajukan gitu loh. Sudah selesai nominasinya kan gitu. Tapi belum dapat kabar Ibu. Mereka sudah hak miliknya sudah sertifikatnya dulu. Belum ya, masih proses di sana ya, berproses ya. Tapi setidaknya ini sudah sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Proses kepemilikan terhadap hak milik atas tanah yang dimiliki oleh yayasan atau oleh LKS gitu ya, yang tadinya hak milik itu atas nama pribadi-pribadi, ini kan mau dinaikkan jadi asetnya LKS ini luar biasa gitu loh. Karena memang ini sangat penting kan supaya ke depan ini LKS juga kan jangan sampai ada sengketa kan gitu ya. Ini harapan kita gitu loh. Kalau sudah sertifikat hak miliknya itu udah atas nama LKS kan pribadi juga nggak bisa menggugat kan gitu ya. Itu udah resmi sudah sah. Saya pikir seperti itu tambahan dari saya dari Biro Hukum saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih atas pemaparannya kepada Ibu Lia dari Sekretariat Dayasos, kepada Ibu Dini Feruza dari Direktorat Pemberdayaan Sosial Masyarakat, dan kepada Bapak Abdul Roja dari Biro Hukum Kementerian Sosial atas pemaparannya. Semoga menjadi pemaparan dan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Berikutnya yaitu acara sesi diskusi, yaitu acara IPI kepada Bapak Ibu hadirin yang ada di lokasi ini dan melalui via Zoom untuk menanyakan beberapa diskusi. Untuk sesi pertama kami buka, dipersilakan kepada Ibu Tria Juniati untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan kami terkait dengan Permensos 10. Berikutnya untuk sesi kami buka termin pertama yang ada di ruang rapat. Silakan Ibu dari Bapak Ibu di Transitus Yayasan Surya Kanti 1, 2 dari Bapak Permana. Pak Permana dari LKS Jamiatul Ta'limin. LKS Jamiatul Muslimin ya Pak. Ta'limin. Muta'alimin, maaf. Kemudian berikutnya untuk satu penanya lagi di sesi pertama. Saya dari rapat ini secara baik untuk sesi pertama silakan kami persilakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ini dari LKS Surya Kanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bapak dari LKS Jamiatul Muta'alimin ya Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa di Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya pada Ibu, Bapak, ataupun yang ada di ruangan ini maupun di dunia ini ya, di Linjung. Saya Permana dari LKS Jamiatul Muta'alimin kawasan Kabupaten Bandung Barat. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, Pak, karena untuk proses ya, saya sudah melaksanakan yang pernah bertanya ke BPN, pengen merubah sertifikat atas nama pribadi ke atas nama yayasan ataupun LKS. Nah, LKS kami di sini itu bergeraknya ada pendidikannya, ada asrama yatim dan duafa-nya juga kita ada. Apakah ya, walaupun ini lembaga, karena yang kami dengar lembaga pendidikan itu tidak bisa karena itu khusus untuk LKS. Takutnya gitu kan, kami berproses dan mengajukan itu tidak bisa. Yang kedua, eh, masalah pelepasan Pak. Kami itu kalau misalkan mau merubah sertifikat hak dari kita, itu harus ada pelepasan hak milik. Itu harus ke notaris terlebih dahulu. Apakah dengan ada rekomendasi tahapan-tahapan yang dikeluarkan itu harus kita tempuh? Mungkin Pak, secara tidak langsung ada tertulis, ada aturan-aturan juga yang tidak tertulis. Harapan kami gitu kan dengan terbitnya Permensos nomor 10 ini kami diberikan kemudahan seperti itu Pak. Mudah-mudahan ada penjelasan mungkin di sini bagi yang sudah menempuh yang menempuh rekomendasi dari Kemensos, ada pencerahan juga buat kami ataupun dari Bapak dan dari Ibu, sangat kami harapkan penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di ruang rapat langsung. Baik untuk pertanyaan pertama dari LKS Surya Kanti ya. Ini mungkin dari Bu Dini ya yang bisa memberikan informasi kan sudah ke Direktorat ya Bu, ke Kementerian Sosial. Silakan Bu Dini. Terima kasih. Saya belum menengok boleh. Ya, Ibu izin teman-teman sudah mengecek kelengkapan persyaratan terkait dengan permohonan rekomendasi dari yayasan dari LKS Surya Kanti ya Bu. Saya tidak mau saya menormalisasi bahasanya adalah LKS karena yang di urus oleh Kemensos adalah LKS seperti itu. Yayasan Surya Kanti sudah LKS Surya Kanti sudah dicek oleh teman-teman itu sudah memenuhi syarat Ibu. Sebenarnya kami sudah mengatakan lalu untuk datang untuk memverifikasi ke lapangan. Namun ada hal-hal di mana bicarakan kembali dengan Kapolja saya kapan kita akan turun ke lapangan. Kami hanya menunggu waktu untuk turun ke lapangan saja seperti itu Ibu. Itu ya Bu ya. Terus mungkin dengan sekalian ya Mbak ya, LKS Jamiatul Muta'alimin, Bapak izin. Bapak LKS kan Pak? Ya, LKS Bu. Bergeraknya di bidang apa Pak? Pendidikan, penanganan anak yatim dan duafa. Kalau pendidikannya kan tidak termasuk di kami ya Bapak. Ini yang lain penanganan duafa. Ya. Bapak bisa mengajukan kakak memang sosial kali Bapak kan LKS kan ya Pak? Sudah terdaftar di PSKS belum ya Pak? Karena kedepannya yang akan kita permohonan rekomendasi belum seperti itu. Kalau sudah malah lebih enak ajukan saja dengan syarat-syarat sesuai dengan Permensos nomor 10 tahun 2025. Nanti kita akan proses Pak. Dalam proses kita cek ke lapangan. Kalau benar memang Bapak adalah LKS yang menyelenggarakan kegiatan sosial
kami tidak akan membuka untuk menolak untuk memberikan rekomendasi seperti itu. Terkait pelepasan saya tidak paham dengan hukum Pak, jadi mungkin Ya, Pak Pak Rojan Rojan, ya. Silakan Pak Rojan terkait pelepasan hak milik pribadi ke yayasan ya Pak ya. Terima kasih. Saya juga secara pribadi mohon izin Pak, terkait dengan hak pelepasan ini juga nggak begitu paham gitu ya. Mungkin teman-teman di Kementerian ATR BPN lah yang paham. Yang jelas kalau saya tadi mencoba untuk menangkap ketika memang Bapak ingin melakukan pelepasan dari hak milik pribadi menjadi LKS gitu ya Pak ya. Apakah ada kemudahan? Jelas salah satu persyaratan yang dimintakan dan gitu ya Pak ya secara hukum adalah ya rekomendasi dari kami gitu, dari Kementerian Sosial. Kami berharap dengan adanya rekomendasi dari Kementerian Sosial ini prosesnya jauh lebih mudah gitu. Tapi kewenangan untuk memberikan sertifikat hak milik itu adalah kewenangan mutlak dari Kementerian ATR BPN. Jadi kami hanya bisa memberikan rekomendasi saja. Nanti proses yang memiliki kewenangan mutlak untuk memberikan itu Kementerian Pertanahan gitu Pak, ATR. Jadi kami sebatas hanya memberikan rekomendasi. Tapi untuk hak mutlak kewenangan penuh untuk ya di ACC ya Pak enggak gitu ya. Itu di Kementerian ATR gitu ya Pak. Jadi kita juga nggak bisa intervensi ke sana karena memang mereka punya punya regulasi sendiri yang mengatur seperti itu Pak. Ya, jadi kita dari Kementerian Sosial hanya kita menyusun Permensos ini, kita juga mengundang perwakilan dari teman-teman di Kementerian ATR. Kita undang, kita diskusi gimana nih gitu kan untuk masalah hak milik atas tanah dari milik pribadi menjadi milik lembaga kan gitu ya, LKS dalam hal ini. Kita undang dan kita dialog diskusi dan memang ya udah mereka menyepakati Pak isi dari Permensos ini. Jadi kita hanya memberikan rekomendasi, nanti sepenuhnya diproses oleh teman-teman Kementerian ATR. Jadi kewenangan penuh kita serahkan. Jadi kita nggak bisa intervensi, mohon izin gitu ya Pak ya. Tapi untuk dari sisi kemudahan, kita bermudah dengan adanya rekomendasi ini dan prosesnya tadinya harus tanda tangan, sekarang hanya cukup dirjen yang tanda tangan. Itu salah satu bentuk kami untuk mempermudah layanan gitu ya Pak ya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Siap. Sama-sama. Ya. Ya, terima kasih Pak Abdul Rozak untuk menjawab pertanyaan tadi ya terkait dengan pelepasan hak gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini di Zoom sudah ada yang raise hand. Saya sebutkan dulu untuk kesempatan pertama Dinsos Sumatera Utara. Silakan Bapak perwakilan Dinsos Sumatera Utara, yang lain untuk bisa di-mute dulu ya Bapak Ibu, mohon kerjasamanya. Belum ada respon, silakan saya lanjutkan ke YPAC Surakarta. Silakan Bapak atau Ibu yang mewakili untuk menanyakan apa yang akan disampaikan. Silakan YPAC Surakarta. Saya YPAC Profesor Dr. Suharto Surakarta. Maaf, izin Bu, apa terdengar suara saya? Silakan Prof. Kami dari YPAC Profesor Dr. Suharto Surakarta ada beberapa pertanyaan yang ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kami adalah YPAC yang melaksanakan semua kegiatan sosial yang sejak tahun 1953 berdiri, dan kami mempunyai namanya sertifikat hak surat perjanjian tentang tanah yang berbunyi pinjam pakai. Kemudian sekarang dalam akhir-akhir ini kami minta untuk disertifikatkan sesuai dengan Permensos yang baru. Oleh karena itu permintaan
permohonan ini kepada Bapak Dirjen yang memberikan rekomendasi atau kepada siapa? Itu saja pertanyaan kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk berikutnya dari LKSA Anak Seribu Pulau. Silakan Bapak atau Ibu yang mewakili disampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi untuk Bapak Ibu narasumber yang ada di Kementerian Sosial. Pagi hari ini terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk bertanya dalam sesi pertemuan Zoom meeting ini. Jadi yang pertama untuk Bu Dini, mungkin sudah sekian kali kita berjumpa Bu. Salam berjumpa kembali, baik melalui tatap muka langsung ataupun juga melalui sesi Zoom seperti ini. Tadi disebutkan oleh Ibu Dini bahwa ada 3 rekomendasi yang sudah diterbitkan dan 1 tadi disebutkan dari Karanganyar. Dua hal, yang pertama saya ingin mengafirmasi bahwa ini program merupakan satu kemudahan yang diberikan oleh Kemensos, baik ini tanda tangannya oleh Dirjen Dayasos maupun baik prosedurnya. Saya ketika pertama kali bertemu dengan Bu Dini di tahun 2024, saya sowan ke kantor, di sana peraturannya masih peraturan yang lama sehingga kegiatannya harus 3 tahun. Kemudian kegiatannya dipangkas menjadi 2 tahun. Laporan kegiatan yang berikutnya di peraturan yang lama harus ada rekomendasi dari kepala daerah, baik itu bupati ataupun wali kota, tetapi di peraturan yang baru hanya rekomendasi dari dinas sosial. Saya sangat mengapresiasi hal ini. Ini menjadi kabar bahagia untuk LKS yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial. Secara khusus bagi kami yang tadi juga namanya disebut dari Karanganyar, mungkin boleh sedikit gede rasa kali ya Bu, ya GR sedikit. Mungkin ini saya gitu ya kalau disebut dari Karanganyar begitu. Jadi karena bagaimana dengan status rekomendasi kami supaya kami bisa mendapatkan kejelasan. Karena jujur saja dari pihak Dinsos juga menanyakan ke kami Bu, Dinsos Kabupaten Karanganyar, ditanyakan bagaimana Pak statusnya gitu. Saya katakan masih progres Pak. Nanti kalau ada update pasti kami report. Karena Dinsos juga mengawal permohonan kami terkait mereka juga yang menerbitkan rekomendasi untuk salah satu syarat, 1 dari 11 syarat sampai dengan syarat tentang tidak adanya sengketa atau surat pernyataan tidak ada sengketa. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan dan saya mendorong LKS-LKS lain, ini adalah kemudahan yang luar biasa yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Mari digunakan kesempatan ini untuk bisa sama-sama mendapatkan rekomendasi hak milik atas tanah. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya saya kumpulkan dulu ya Pak ya 3 penanya. Untuk Dinsos Payakumbuh, silakan Bapak atau Ibu yang mewakili. Dinsos Payakumbuh. Kalau tidak ada respon, kita ke LKS Menata Kesejahteraan Bangsa. Silakan Bapak atau Ibu yang mewakili. LKS Menata Kesejahteraan Bangsa, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Izin Ibu, tadi sudah saya sampaikan Ibu dari Yayasan Menara Kesejahteraan Bangsa Panti Asuhan Anak Seribu Pulau Karanganyar Ibu. Ini yang tadi ya Pak ya, Anak Seribu Pulau ya Pak ya. Baik, untuk Dinsos Sumatera Utara tadi sudah rese. Baik. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Ya. Apa suaranya kedengaran Ibu, Bapak Ibu semuanya? Pak, silakan, terdengar jelas. Baik Bu, sesuai dengan paparan yang Ibu lakukan tadi dari Dirjen Dayasos tentang Permensos nomor 10 tahun 2025. Yang ingin kami tanyakan keberfungsian daripada Dinas Sosial Provinsi di Permensos ini sehubungan dengan program Kementerian Sosial untuk mendapatkan hak sertifikat lahan LKS di mana Bu? Itu pertanyaan kami dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara karena kita juga memang belum baca Permensosnya secara jelas, tapi dari paparan Ibu tadi kita lihat di sini keberfungsian dari Dinas Sosial Provinsi
tidak kelihatan. Terus yang kedua, ketika Kementerian Sosial dalam hal ini Dirjen Dayasos melakukan verifikasi kepada LKS-LKS yang ada di provinsi, apakah meminta ataupun didukung oleh pendampingan dari Dinas Sosial Provinsi atau cukup pendampingan dari Dinas Sosial Kabupaten Kota, Bu? Itu pertanyaan kami dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Maaf, saya Kawal Taginting dari staf di bidang pemberdayaan sosial di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Terima kasih Pak Ginting dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Baik, untuk penanya pertama dari YP Aceh Surakarta ini teknisian. Silakan Bu Dini dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat. Bapak dari YPAJ Profesor Harso, izin Pak, mungkin nanti akan lebih jelas lagi nanti ketika Pak Rojak dari Biro Hukum tadi nantikan oleh Pak Rojak lebih detail tentang hukumnya Pak. Lalu apa kabar Pak Daniel dari LKS Anak Seribu Pulau? Kabar baik Ibu, terima kasih. Kita ketemu tahun 2024 ya Pak, masih pakai Kemensos 31 tahun 2000, Kemensos 31 tahun 2004. Sekarang kita sudah pakai Kemensos 45 tahun 2010 tahun 2025. Pak Daniel ini termasuk orang yang sangat tertib banget. Kami itu sudah dengan data yang lengkap. Waktu itu diverifikasi oleh Bu Masih. Izin bertanya bisa Bu? Bapak izin, tadi memang April ini kami bisa sampaikan kepada Bapak SK rekomendasi dari Dirjen Dayasos, seperti itu Bapak. Amin, terima kasih Ibu. Ya Pak. Lalu dari Dinas Sosial Sumatera Utara keberfungsiannya ya kalau LKS itu ada LKS provinsi, wilayah provinsi itu rekomendasi itu harus dari Dinas Sosial Provinsi. Lalu apakah Dirjen Dayasos akan verifikasi LKS? Biasanya kami akan berkunjung ke Dinas Sosial. Tapi kalau Dinas Sosial ketika kami sampaikan lalu mereka sendiri tidak bisa mendampingi, kami akan ke lapangan sendiri seperti itu. Kemarin di Karanganyar kalau tidak salah dari Dinas Sosialnya malah antusias sekali untuk mendampingi. Kami sudah sampaikan bahwa kami tidak prosesnya gitu. Di lapangan itu ketika verifikasi di lapangan itu verifikasi tanahnya itu seperti apa? Itu malah mereka tertarik sekali dengan tersebut gitu Pak. Jadi memang kalau untuk kabupaten kami memang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten di mana LKS itu terdaftar seperti itu. Mungkin dari saya itu saja, mungkin Pak Rojak yang menambahkan. Ya, terima kasih Bu Dini. Saya coba untuk terkait dengan yang dari Dinas Provinsi ya, Dinas Sosial Provinsi. Kalau di Permensos 10 2025 ini memang peran Dinas Provinsi itu, Dinas Sosial Provinsi itu. Izin Pak, dikuatin suaranya Pak, nggak jelas Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Dinas Sosial Provinsi Sumut, Pak Ginting tadi ya, memang kalau di Permensos 10 2025 itu kalau terkait dengan peran dari Dinas Provinsi, kalau saya coba cermati itu ada di dalam pemantauan Pak. Karena kalau surat rekomendasi itu kan dia dari Dinas Sosial Kabupaten Kota, ya. Tapi kalau untuk di pemantauan, ini kalau kita lihat di ketentuan di pasal 12, Menteri melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi hak milik atas tanah. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan rekomendasi hak milik atas tanah. Nah, dalam melaksanakan pemantauan, Menteri dalam hari ini mungkin teman-teman di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat ya, nah Direktur Pemberdayaan Masyarakat yang menangani terkait dengan pemberian rekomendasi hak milik atas tanah itu dapat berkoordinasi dengan gubernur. Nah, gubernur ini kan pasti ke Dinas Sosial Provinsi nanti ini dan atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Jadi memang di sini ada peran Dinas Sosial Provinsi di dalam hal pemantauan. Kalau tadi Bu Dini sampaikan gitu, ketika memang ada
mau melakukan peninjauan dalam rangka verifikasi gitu ya, itu ke provinsi, biasanya sih sepengetahuan saya pasti akan berkoordinasi dengan Dinsos provinsi gitu Bu Nini ya. Seperti itu Pak Ginting, mohon izin karena memang di sini memang peran provinsi itu eh, ba- baru tercantum di dalam pasal 12 terkait dengan pemantauan. Itu saja Pak Ginting, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah terjawab semua ya insya Allah. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya Imelia dari Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Terkait dengan rekomendasi untuk hak milik LKS ini, tentu yang akan bisa diberikan rekomendasi yang sudah memenuhi persyaratannya ya Bu ya. Kalau seandainya untuk pelepasan hak milik, Ada Zoom. itu biasanya kan di notaris. Dan kemudian untuk kalau seandainya sudah ada sertifikat, berarti proses berikutnya adalah hibah dari Iya. yang bersangkutan atau pribadi ke yayasan. Cuman permasalahannya untuk kami di Payakumbuh ini memang lebih banyak milik pribadi dan kemungkinan belum akan dijadikan hak milik LKS. Apakah itu akan berpengaruh nanti kepada akreditasi atau lainnya begitu Bu? Karena memang tidak memungkinkan untuk dihibahkan ke LKS dan malahan ada LKS kami yang memang kantornya itu berpindah-pindah begitu Ibu. Ini bukunya. Itu bagaimana Bu? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Sosial Kota Surabaya. Iya, mohon izin Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Izin mungkin saya terlewat informasi, tapi yang akan saya tanyakan adalah jenis sertifikat apa saja yang statusnya dapat dialihkan atau direkomendasikan untuk mendapatkan hak milik atas tanah atas nama LKS. Itu saja Ibu. Terima kasih. Terima kasih. 3 penanya di sesi 2, saya review kembali untuk Dinas Sosial Payakumbuh untuk rekomendasi hak milik jika sudah memenuhi persyaratan, namun banyak yang masih berstatus pribadi, apakah berpengaruh terhadap akreditasi. Kemudian dari LKS PSB, jika LKS yang belum memiliki tanah atau bangunan sendiri, apa bisa mengajukan rekomendasi? Kemudian dari Dinsos Surabaya, jenis sertifikat apa saja yang bisa dimohonkan untuk pemberian rekomendasi. Silakan Bu Nini. Dari Dinsos Payakumbuh banyak yang hibah dari pribadi ke yayasan tapi masih atas nama pribadi. Izin Ibu, saya tidak hafal dengan Permensos nomor 8 tahun 2025 tentang akreditasi. Apakah itu mempengaruhi hasil akreditasi? Saya tidak tahu, tapi kalaupun tetap digunakan atas nama pribadi ya monggo-monggo saja gitu kan. Namun jika memang ada hibah dari perorangan dari salah satu pengurus, apakah tidak lebih baik itu dijadikan sertifikat milik atas nama yayasan supaya tidak ada keributan. Tapi kalau memang LKSH Al-Mustawa, jenis sertifikat apa saja yang bisa menjadi standar, saya pikir semua jenis sertifikat bisa dijadikan SHM diajukan untuk rekomendasi hak milik atas tanah. Kalau tanah itu tanah hibah pasti ada surat pernyataan menghibahkan atau surat jual beli, misalnya kalau jual beli membeli dari pihak lain seperti itu. Bapak Ibu, mungkin dari saya itu saja. Ada tambahan Pak? Sudah cukup. Begitu ya Bapak Ibu ya. Halo. Ya. Izin Bapak dari LKS. Nah, gitu ya Pak. Menanyakan Bapak menggunakan tanah yang dibeli itu kanti dan sudah bersertifikat. Tapi bersertifikat saya yakin itu hak guna bangunan ya Pak. Kalau atas nama yayasan pasti berhak guna bangunan ya Pak. Karena ada aturan ATR BPN, kalau tidak ada rekomendasi dari Kementerian Sosial, itu tidak bisa menjadi sertifikat hak milik. Berarti Bapak sertifikatnya hak guna bangunan ya Pak. Betul nggak Pak? LKS YKAB SKA
LKS YKAB. Ya, mohon Silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Yang terhormat narasumber, kami dari Yayasan Kesejahteraan Anak-anak Buta Kota Surakarta, Ibu. Jadi kalau ini karena kami berdiri sejak tahun 59, jadi namanya masih YKAB SKA. Cuman karena perkembangan zaman sekarang sudah menjadi, dari dulu sih sebenarnya berkepanjangan Yayasan Kesejahteraan Anak-anak Buta. Yang ingin kami tanyakan Ibu, yang pertama, kami di YKAB ini ada 2 panti. Yang satu adalah panti ini tunanetra, yang satu itu untuk putri, yang satu untuk putra. Yang untuk putri itu bergabung dengan sekolah Bu, SLB. Jadi memang kami ada di satu lokasi itu ada panti, ada SLB, ada kegiatan unit usaha yang berada di Jalan Cokroaminoto nomor 43 Kota Surakarta dengan luasan tanah 2.250. Sedangkan yang untuk panti putra itu berada di masuk agak kampung, masuk itu dengan luasan 550 meter. Pertanyaan kami, apakah bisa dua-duanya ini kami ajukan menjadi hak milik? Karena seperti di dalam paparan tadi, setiap 20 tahun kami itu selalu memperpanjang HGB Bu, dengan biaya yang terakhir di 2015 kemarin kami memperpanjang HGB itu hampir 40 juta Ibu. Jadi memang berat bagi kami, setiap 20 tahun sekali itu satu sertifikat itu biayanya 40 juta. Nah, pertanyaan kami itu tadi yang satu. Yang kedua, apakah nanti peralihan hak guna bangunan menjadi hak milik yayasan ini juga membutuhkan dana yang begitu besar Ibu? Nah, karena kami berharap dengan adanya rekomendasi dari Dinas Sosial ataupun Kementerian Sosial, biaya itu bisa ditekan ya Bu. Jadi tidak begitu mahal, karena sekali lagi memang selama berpuluh-puluh tahun kami juga agak merasa keberatan ketika melakukan perpanjangan hak guna bangunan. Dan yang satu itu kemarin di 2015, yang satu kemarin baru aja di tahun 2020. Jadi memang masih agak panjang, cuman kami berharap dengan adanya kebijakan pemerintah ini kami agak sedikit ringan nanti ketika melakukan perubahan hak. Bapak, ya ada 3 penanya, silakan mau menanggapi dulu Bu Dini atau Pak Rojak terkait dengan Yayasan Global Village. Ya izin Bapak, ini kan sudah terbit ya rekomendasinya yang lalu ya Pak ya, ini karena saya juga ke lokasi ini. Ini mau Pertanyaan pertama dari LKSA Tangan Pengharapan Mentawai, berkas persyaratan untuk mengajukan SHM. YKAB SKA ya Bapak, ada 2 panti tunanetra putri dan putra. Itu yang putri itu ada 2.250, itu juga ada SLB-nya, ada kegiatan usahanya. Saya yakin kegiatan usahanya itu juga pasti berkaitan dengan kebutuhan untuk menangani teman-teman tunanetra tersebut ya Bapak. Silakan diajukan Bapak, dua-duanya diajukan. Bapak kirimkan 2 dokumen bukti sertifikat HGB tersebut, dengan syarat-syarat yang sesuai dengan aturan di Permesos nomor 10 tahun 2025. Maaf Bu, izin. Ya silakan Pak. Ya terkait dengan keringanan biaya tadi. Untuk biaya izin Bapak itu kan kewenangan di BPR ATR ya Pak ya. Jadi kalau di kami itu untuk pemberian rekomendasi, karena nanti di BPR ini akan ditanya rekomendasi dari Kementerian Sosial. Tapi kalau untuk biaya itu kewenangannya bukan di Kemensos Pak. Jadi kami juga kurang tahu persis berapa biayanya gitu ya Pak ya. Tapi kalau dari kami untuk pemberian rekomendasi itu gratis, tidak berbayar Pak. Siap. Baik. Ya, terima kasih. Siap.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Maaf, Bu. Ini dari ruang rapat yang hadir secara langsung. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau Di Bandung Barat, Bu. Bandung Barat, kan Pak? Terima kasih. Alhamdulillah kami punya 19.000 meter. Dari Bandung Barat, ini punya lahan. Kemudian silakan Pak. Terima kasih. Saya dari LKS Arafah. Kebetulan LKS kami punya 19.000 meter kurang lebih yang sudah sertifikat itu 4.000. Itu sudah sertifikat HGB ya untuk yayasan. Nah pertanyaannya apakah yang 4.000 ini bisa diubah menjadi hak milik yayasan sehingga tidak jadi HGB? Kemudian di kompleks kami itu kan bermacam, ada pendidikan juga ada asrama. Nah, kira-kira kalau untuk yang di asrama untuk mengajukan sertifikatnya dan tanah ini adalah wakafnya. Apakah persyaratannya juga harus melampirkan wakafnya itu untuk mengajukan sertifikatnya itu? Bisa jadi dulu. Terima kasih Bapak dari LKS Harapan. 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 Arafah, LPS Arafah. Jadi kalau sudah ada HGB yang tadi bisa dialihkan Pak untuk dimintakan rekomendasi untuk diproses menjadi SHM. Nah kemudian untuk yang lain ini persyaratannya ada di dalam Permensos Pak untuk apa saja dokumennya. Tapi itu ada di dalam Permensos 10 tahun 2025. Tapi kalau yang tadi sudah HGB yang 4.000 itu bisa dialihkan ke SHM atas nama negara seperti itu Pak. Tentu saja dengan persyaratan yang sudah ada mulai dari rekomendasi, dari Linsos dan sebagainya. Silakan Bu Dini, ada yang ingin dilengkapi untuk teknis pengajuan? Ya. Bapak izin Pak, itu tanah wakafnya sudah ada ikrar wakaf belum ya Pak? Itu sedang proses di KUA ya. Oh ya berarti kan sudah tidak ada masalah ya Pak. Kan kalau ikrar wakaf itu selama tanah itu tidak merubah peruntukannya tidak ada masalah, tetap ikrar wakaf ya Pak. Gitu kan. Maksudnya tetap tanah wakaf gitu. Kecuali yang saya tahu kalau ikrar wakaf itu dia tidak boleh merubah peruntukan. Seperti itu. Sama sih sama dengan kita. Kalau Bapak mengajukannya sebagai LKS atau jadi bikin ruko untuk usaha ya kita juga bisa membatalkan seperti itu kepada BPN atau RBPN. Cuma yang 4.000 ini kan sudah atas nama yayasan, tapi memang keterangannya HGB. Ajukan aja Pak, ajukan saja nanti dengan syarat-syarat yang sesuai Permensos nomor 10. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi yang di ruang rapat secara langsung? Saya Mas Dirjen Daya Sos mempunyai aplikasi IPSKS untuk pendataan LKS dan sebuah kesepakatan waktu itu adalah data LKS itu adalah data tunggal dari Daya Sos seperti itu Pak. Data itu yang akan digunakan oleh Pusdiklat Pemprov untuk melakukan akreditasi. Jadi ketika beliau akan melakukan akreditasi, mereka akan melihat pada data dari IPSKS. Mereka akan melakukan reakreditasi, mereka akan melihat pada data IPSKS seperti itu. Lalu untuk di link Zoom saya tutup untuk sesi diskusi. Di ruang rapat ini juga sepertinya sudah tercerahkan ya Pak ya untuk pemberian rekomendasi ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu baik yang hadir secara langsung maupun melalui link Zoom. Apabila ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Semoga dengan adanya sosialisasi ini Bapak Ibu dari Dinas Sosial maupun dari LKS dapat terinformasikan dan bisa langsung menindaklanjuti apabila tadi ada yang akan mengajukan permintaan rekomendasi. Dari kami sebagai penyelenggara Sekretariat Ditjen Daya Sos mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Untuk pertemuan kita pada hari ini saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di Zoom.